warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mencoba untuk menjelaskan tentang materi hari ini, yaitu variabel penelitian dan tinjauan pustaka. Yang pertama, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ahmad Fauzan sebagai moderator dan pemateri. Selanjutnya Muhammad Nurizal sebagai pemateri 2. Selanjutnya Randiki Saputra sebagai pemateri 3. Dan selanjutnya Peji Rahmawati sebagai pemateri 4. Dan langsung saja untuk materi yang pertama akan saya jelaskan sendiri. Yaitu yang pertama variabel penelitian. Untuk pengertian variabel penelitian, pengertian variabel dari mohon maaf. Selanjutnya yaitu pengertian variabel. Secara teoritis, variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau satu objek dengan objek yang lain, menurut Hatch dan Farhadi. Yang kedua, menurut Kerlinger, menyatakan bahwa variabel adalah konstruk atau konstruk atau sifat yang dipelajari, misalnya tingkat aspirasi, penghasilan, pendidikan, status sosial, jenis kelamin, golongan gaji, produktivitas kerja, dan lain-lain. Kerlinger menyatakan bahwa variabel dikatakan suatu sifat diambil dan nilai dalam berbeda atau different values. Variabel ini merupakan suatu yang bervariasi. Menurut Kidder, menyatakan bahwa variabel adalah suatu kualitas, di mana penelitian mempelajari dan menarik kesimpulan darinya. Lanjut. Selanjutnya kita bahas tentang ciri-ciri variabel. Menurut Widyoko tahun 2015 dalam sebuah penelitian, variabel memiliki 3 ciri khusus, yaitu yang pertama, variabel mempunyai nilai yang bervariasi. Yang kedua, variabel membedakan satu objek dan objek yang lainnya. Yang ketiga, variabel harus bisa diukur. Selanjutnya. Dan sedangkan menurut Gatti pada tahun 2011 ada 3 ciri variabel, yaitu bermanfaat untuk menyiapkan metode dan peralatan yang tepat serta menguji hipotesis. Variabel juga dipakai untuk mengumpulkan data dan menganalisanya. Yang kedua, variabel sesuai dengan tujuan eksperimen yang dilakukan. Hal ini bisa diukur dan dilihat. Yang ketiga, ciri variabel yaitu harus dapat diklasifikasikan, diidentifikasi dan definisikan dengan tegas. Fungsinya agar meminimalkan dan mencegah kesalahan ketika proses pengumpulan atau pengolahan data. Baik, untuk pemateri 1 mungkin itu yang dapat disampaikan, dan materi selanjutnya akan dicoba dijelaskan oleh Muhammad Nurizal. Apakah Muhammad Nurizal sudah bergabung? Sudah, moderator. Silakan untuk menjelaskan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai macam-macam variabel. Variabel berdasarkan hubungan antara variabel memiliki jenis-jenisnya. Yang pertama ada variabel independen. Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, variabel pengaruh, variabel perlakuan, kausa, dan lain-lain. Variabel ini juga lebih eksis dikenal sebagai variabel bebas. Dalam SEM, Structural Education Modeling atau permodelan persamaan struktural, variabel independen disebut juga sebagai variabel eksogen. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen atau variabel terikat. Dinamakan sebagai variabel bebas karena bebas dalam mempengaruhi variabel lain. Sebagai contoh misalnya
pengaruh terapi musik terhadap penurunan tingkat kecemasan. Nah, pada kalimat di atas, judul di atas, terapi musik merupakan variabel bebas karena terapi musik mempengaruhi daripada tingkat kecemasan seseorang. Selanjutnya ada variabel dependent atau terikat. Sering juga disebut variabel output, kriteria, konsekuen, dan lain-lain. Dalam SEM Structural Education Modeling atau permodelan persamaan struktural variabel independen disebut juga sebagai variabel endogen. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Disebut variabel terikat karena variabel ini dipengaruhi oleh variabel bebas. Contohnya misalnya dalam kalimat yang tadi, pengaruh terapi musik terhadap penurunan tingkat kecemasan. Kalau tadi terapi musik merupakan variabel bebas, maka penurunan tingkat kecemasan merupakan variabel dependent. Karena variabel dependent, karena penurunan tingkat kecemasan merupakan sesuatu yang dipengaruhi dari terapi musik tersebut. Moderator adalah variabel yang mempengaruhi atau memperkuat dan memperlemah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Variabel moderator sering juga disebut sebagai variabel independen kedua. Contoh hubungannya ada misalnya variabel independen, moderator baru ke variabel dependen. Hubungan motivasi dan prestasi hubungan motivasi dan prestasi belajar akan semakin kuat bila peranan dosen dalam menciptakan iklim lingkungan belajar yang sangat baik, dan hubungan semakin rendah bila peranan dosen kurang baik dalam menciptakan iklim belajar. Motivasi belajar merupakan variabel bebas, variabel terikatnya juga motivasi belajar yang mereka dipengaruhi oleh variabel moderator, yaitu iklim belajarnya. Selanjutnya ada variabel intervening. Dalam hal ini, variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, tetapi tidak dapat diamati dan diukur. Variabel ini merupakan variabel bebas dan variabel terikat, sehingga tidak langsung atau timbulnya variabel terikat mempengaruhi secara tidak langsung terhadap umur harapan hidup. Nah, di sini ada variabel antaranya yaitu gaya hidup seseorang dan variabel penghasilan dan gaya hidup. Terdapat variabel moderator yaitu budaya lingkungan tempat tinggal. Jadi penghasilan merupakan variabel bebas yang kemudian variabel terikatnya umur harapan hidup. Penghasilan mempengaruhi umur harapan hidup. Variabel independentnya merupakan gaya hidup. Jadi penghasilan mempengaruhi umur harapan hidup. Ada pengaruh gaya. Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan dibuat variabel terikat tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti dalam penelitian yang bersifat membandingkan melalui penelitian eksperimental. Contoh pengaruh metode pembelajaran terhadap penguasa keterampilan pertolongan persalinan skala 2. Variabel bebasnya adalah metode pembelajaran, misal metode ceramah dan metode demonstrasi. Sedangkan variabel kontrol yang dibilang sama dari kelompok mahasiswa, latar belakang yang sama, tingkat semesternya sama, dari institusi yang sama.
Dengan adanya variabel kontrol tersebut, maka besarnya pengaruh metode pembelajaran terhadap penguasaan keterampilan pertolongan persalinan skala 2 diketahui. Next, moderator. Slide selanjutnya. Berdasarkan urgensinya pembentukan instrumen. Ya, berdasarkan perlu atau tidaknya pembakuan instrumen untuk mengumpulkan data, maka variabel faktual itu variabel ini merupakan variabel yang ada di dalam fakta-faktanya. Contoh variabel faktual antara lain agama, status perkawinan. Nah, hal-hal itu, variabel itu merupakan yang didapat dari responden. Jika terdapat kesalahan dalam pengumpulan data, kesalahan bukan terletak pada instrumen, akan tetapi pada respondennya. Misalnya, menjawab faktual adalah yang tidak terdapat dalam fakta, akan tetapi tersegi masih belajar konsep diri kinerja. Selanjutnya, variabel penelitian dapat pula dibedakan dalam dua jenis. Variabel diskret dan variabel kontinu horizontal, atau dengan kata lain suatu konsep yang mempunyai variasi nilai ke dalam bentuk dan jenis. Sedangkan variabel kontinu itu suatu konsep yang mengandung nilai bervariasi ke dalam secara umum variabel akan menjadi dua, variabel sifat yang tetap tidak bisa, misal jenis kelamin, ekonomi, jenis pekerjaan, tempat tinggal, dan sebagainya, susah untuk diubah. Sedangkan variabel dinamis ialah suatu variabel yang bisa diubah keberadaannya maupun karakteristiknya. Variabel ini memungkinkan untuk dilakukan manipulasi maupun diubah secara dengan tujuan yang dikehendaki oleh peneliti, ya pekerjaan, prestasi belajar, dan lain sebagainya. Mungkin dari saya pemateri kedua itu aja, moderator. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materi dari pemateri 2, yaitu dari Muhammad Nurizal. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh Randiki Saputra sebagai pemateri 3. Kepada Randiki disilahkan. Kepada Randiki, apakah sudah tergabung dalam Zoom? Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait tinjauan pustaka.